Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajat Pahlevi. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ulia Mulki Madani. Kami dari kelas C. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM, yaitu Toko Rafika Elektronik yang ada di Jalan Raya Baros, RT 12, RW 02, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Azair Maulansari. Untuk UMKM ini didirikan pada tahun berapa ya? 2008. Kemarin itu 12. 2012 ya? 2012 sih Mina. Ayah mau beli sama tempat api. 2012. Bagaimana awalnya Ibu bisa memilih bisnis ini? Awalnya punya kakak, punya Haji Susan, dia jualan mebel. Pas saya pindah ke Baros, dioper alih sama saya. Alhamdulillah sampai sekarang berlanjut. Berapa jumlah modal pertama untuk menjalankan usaha ini? Perkiraan aja, jangan terlalu tepat lah. Di atas misalkan di atas 40 juta, di atas 20 atau lebih gitu. Perkiraan. Waktu dulu mah 100 dah, ingat banget gak dia? 100 ya. 100 juta, di atas 100. Apa boleh diceritakan Bu perjalanan atau pengalaman Ibu dalam usaha ini bisa sampai sekarang? Alhamdulillah namanya usaha ya apa sang surut. Kalau nggak berjualan kayak gini gimana lagi, cuma pegangan dari dagang aja usahanya. Nah Bu, kalau boleh tahu bagaimana Ibu bisa mendapatkan ide untuk menjalankan bisnis usaha ini? Idenya dia dari kakak Haji Susan awalnya. Dari tadi ya? Iya. Tadi. Terus inovasi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada usaha ini? Misalkan promosi yang dibikin lebih menarik atau menjual produk yang belum ada di daerah ini. Misalkan promosinya Ibu dibikin lebih menarik atau apa inovasinya? Inovasinya Ibu belum Ibu belum mengembangkan inovasi saat ini, Bu? Belum ada inovasi, Bu? udah inovasi mah Iya. mulut ke mulut, door to door. Iya. Bagaimana cara Ibu mendapatkan produk ini? Apakah Ibu bekerja sama dengan supplier lalu dijual kembali oleh Ibu atau bagaimana? Dari supplier. Dari supplier. Jadi Ibu bekerja sama dengan supplier ada? Iya. Apakah produk yang paling banyak diminati oleh konsumen, Bu? Kulkas, mesin cuci ya Paling banyak. diminati ini. Maaf Bu, sebelumnya kalau boleh tahu berapa keuntungan yang bisa Ibu dapatkan selama 1 bulan? Perkiraan aja Bu, kira-kira. Biasanya berapa Bu? Sebulan nggak tahu kira-kira. Nah. Di atas 20 ada? Di atas Sebulan. Iya, 10. Di atas. Keuntungan itu bukan Iya. keuntungan Iya, ada. Ya. keuntungan. Kira-kira Keuntungan 5, di atas 5. Enggak, terlalu kecil. kegedean. Oh, kegedean. Sebabnya kan yang jualannya Iya. banyak, saingannya. Kemungkinan bisa jadi ketiga mah Berarti 13. bulan. Selama menjalankan usaha ini, apakah Ibu pernah mengalami kerugian? Pernah namanya usaha mah ada pasang surutnya. Tapi alhamdulillah lah jalanin lah. Lah ora. Biasanya usaha Ibu ini buka jam berapa sampai tutup jam berapa? Jam 8 sampai jam 6. Untuk pemasarannya, bagaimana? Apakah hanya offline berjualan di toko saja atau secara online juga seperti sosial media? Dua-duanya Sosial media biasanya di mana, Bu? di Facebook. Di Facebook. Iklan-iklan di Iya. Facebook. Iya. Kalau misalkan di e-commerce Bu seperti Shopee, Lazada, nggak ada. Enggak bisa. Belum ngerti digital Iya. ya, Bu. Nanti mungkin kedepannya bisa Bu, bagus Bu. Ketika ada pembeli pembayarannya harus cash atau bisa melalui metode pembayaran lain seperti Dua-duanya bisa, kayak sama melalui ATM. ATM. Apakah UMKM Ibu ini memiliki karyawan, Bu?
Kalau ada berapa jumlah karyawan? Ada 2. Ada 2. Heeh. Maaf Bu, sebelumnya juga bisa diituin nggak Bu kisaran gaji yang Ibu berikan untuk karyawan? Sistemnya sekali jalan. Sekali jalan, untuk sekali jalan berapa Bu? Biasanya? Gimana ya jauh deketnya, jaraknya. Paling kecil biasanya berapa Bu? Kalau misalkan deket 40. 40.000. Heeh. Jadi kalau misalkan mobilnya sih Bu, kan diangkut mobil misalkan. Kalau mobil mah jarang. Jarang. Pakai motor. Oh, pakai motor. Heeh. Iya, iya. Ketika ada konsumen dari daerah luar, bagaimana cara untuk pengiriman barangnya Bu? Ya sama aja, jauh deket diantar. Diantar. Kalau dia pengennya diambil sendiri ya tinggal kali motong, ada ongkos kirimnya. Oh iya, kalau Potongan misalkan harga. mau diantar di sini ada ongkos kirimnya gitu ya Bu. Ah. Sebagai pemilik UMKM ini Bu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana mengatasinya? Saingannya banyak. Cara Ibu mengatasi saingannya gimana? Mengatasinya ya cara jualannya beda sama orang lain. Oh iya, yang Ibu bilang tadi door to Iya, door ya Bu. iya. Ada lagi Bu? Nggak, belum. Bagaimana cara Ibu untuk mempertahankan bisnis Ibu agar tetap stabil? Ikutin pasaran aja jualannya. Ngikutin pasaran. Ah. Nah, bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk menjalankan bisnis ini Bu? Ya pengennya mah usahanya lebih berkembang, tapi mudah-mudahan aja lah. Iya, doain. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, bagaimana harapan Ibu untuk bisnis Ibu ke depannya? Pengennya mah lebih maju dari yang sekarang dijalanin. Pengennya mah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya Bu, semoga bisa. Semoga kun payakun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi UMKM. Profil singkat UMKM. Pemilik usaha Ibu Irma Wulansari. Tahun berdiri pada tahun 2015. Nama UMKM Rafika Elektronik. Alamat UMKM Jalan Raya Baros, RT 12 RW 02, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran. Perjalanan usaha. Usaha ini berdiri pada tahun 2015. Pada awalnya, toko ini dikelola oleh kakak Ibu Irma yang berjualan mebel di Desa Baros. Lalu ketika Ibu Irma pindah ke Desa Baros, usaha ini pun dioper alih menjadi milik Ibu Irma yang dikelola sampai sekarang. Lalu ada pengalaman usaha. Menurut Ibu Irma, tidak ada pengalaman yang signifikan karena usaha ini merupakan usaha lanjutan dari sang kakak yang dioper alihkan kepada Ibu Irma. Yang selanjutnya ada produk yang dijual di toko Rafika Elektronik. Produk yang dijual di toko ini beragam macam, misalnya TV Polytron, TV Aoyama, kulkas Sharp, mesin cuci, kipas Cosmos, Magicom, dan set-top box antena digital, dan masih banyak lagi. Metode yang dilakukan toko Rafika Elektronik. Metode door to door, metode pemasaran ini memungkinkan untuk menargetkan konsumen potensial yang tepat dengan memahami preferensi dan kebutuhan konsumen di daerah tertentu. Nah teman-teman, pemilik usaha ini dapat menyesuaikan penawaran mereka dan memastikan bahwa pesanan mereka relevan dan menarik bagi konsumen yang dituju. Selanjutnya, metode pemasaran secara online via Facebook. Biaya yang lebih rendah. Pemasaran online via Facebook seringkali lebih biaya iklan Facebook bergantung pada jumlah orang yang ditargetkan dan waktu iklan ditampilkan, sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran UMKM ini. Selanjutnya, keuangan dan harga di toko Rafika Elektronik. Nah, teman-teman, pengelolaan keuangan. Menurut pemilik usaha yaitu Ibu Irma Wulansari, dalam keuangan di tokonya masih ditangani oleh Ibu Irma itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, harga produk. Jadi untuk harga produk dari yang paling murah ada TV Aoyama 20 inch seharga 800.000, lalu ada TV Polytron seharga 1 juta, kulkas seharga 1.500.000 dan kulkas Sharp 2 pintu seharga 3.200.000. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.